Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Morning guys, selamat pagi. Kali kita mau berangkat kerja kembali dari Tangerang menuju Taman Mini. Sekarang jam 7 guys, di hari Sabtu. Ini kondisinya gak macet ya teman-teman. Oke, kita berangkat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gue, Dimas Saputra Motovlog. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini hari Sabtu pukul 7:16 ya teman-teman. Mau berangkat kerja lagi dari Tangerang menuju Taman Mini Indonesia Indah teman-teman. Cuaca pagi hari ini cerah banget ya teman-teman, tuh mataharinya sudah terlihat jelas sekali. Beda sama kemarin pas kita berangkat pagi ya teman-teman, karena memang ini sudah di atas jam 7. Jadi memang udah udah mataharinya ada di atas teman-teman. Kita masih ada di kawasan Dan Mogot teman-teman. Jadi semalam itu, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya. Ya jadi semalam itu Tangerang diguyur hujan ya teman-teman. Dan hari ini tanggal 15 ada Honda Bikers Day di Garut ya teman-teman. Banyak banget pasti bikers Honda yang sedang menuju Garut. Ya saya pantau dari grup komunitas saya, ASPI, Asosiasi Street Fighter Indonesia, banyak ya teman-teman. Yang dari Surabaya, yang dari NTT, yang dari NTB, dan juga teman-teman dari Jakarta, dari Banten, yang banyak menuju langsung ke Garut. Ya untuk saat ini lagi-lagi saya absen ya teman-teman, karena memang harus kerja. Ya insya tahun depan kita bisa ikut Happy Day 2026. Oke, ini masih arah terminal Kalideres teman-teman. Kita lanjut. Kita nikmati suasana pagi hari ini yang cerah sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita mengarah ke jembatan gantung ya. Padat ya teman-teman, hari Sabtu padahal ini. Mungkin karena gue juga terlalu siang ya, ini udah mau jam 7:30 teman-teman. Ramai banget ini. Karena habis turun hujan,
Ya nggak tahu ya. Tapi ini rame teman-teman. Ini kita lagi menuju jembatan gantung. Orang di kanan, sana di kiri. Sana Pak. Oke, kita ada di jembatan gantung teman-teman. Ada juga tuh depan tuh. Tumben banget ini satu. Habis ini kita masuk Pesing, langsung Indosiar dan Grogol. Ya kalau ke kiri sana Karapik ya teman-teman. Jadi bisa lewat sini ke Pik. Nah kita di jembatan gantung nih teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu jembatan gantung Jakarta Barat tuh di mana sih? Nah di sini teman-teman. Kita di dalamnya Oke teman-teman, kita memasuki salah satu view-view gedung-gedung di kota Jakarta ya teman-teman. Transformer ada keluar teman-teman. Oke, jadi gua mau sambil cerita nih teman-teman tentang pengalaman gua tentang si PCX ini. Jadi PCX ini bikin gua kesal untuk beberapa minggu ya teman-teman. Jadi ada something kasus mungkin yang pernah mengalami kejadian seperti ini, mungkin ini bisa jadi sebuah solusi ya teman-teman. Jadi PCX gue ini tiba-tiba pas gue mau pulang kerja dari Taman Mini menuju kota Tangerang teman-teman, itu tiba-tiba dia gak bisa di starter teman-teman, speedometernya mati. Waduh, gue bilang apanya nih ya. Gue cek sikring, semua sikring aman teman-teman. Tidak ada terjadi ya putus-putus lah gitu ya teman-teman. Akhirnya tiba-tiba nyala tuh motor. Nyala sampai depan Komdak, depannya Polda Metro tuh mogok lagi teman-teman. Gue cek lagi dong sikringnya dan lain-lainnya. Waduh, masih normal-normal aja teman-teman, gak ada yang putus. Wah, gue bilang kenapa nih motor? Lagi-lagi sepedanya dia mati teman-teman. Ciri-cirinya sepedanya mati ya teman-teman. Sepeda mati tapi lampu depan tetap nyala dan dia tidak kuat di starter ya teman-teman. Nah terlepas itu teman-teman, akhirnya alhamdulillahnya bisa lagi teman-teman. Sampailah gue ke rumah tuh, makan di warung makan lah. Sebelum balik ke rumah gue makan dulu. Gak jauh dari rumah lah, sekitar mungkin 4 meter 5 meteran lah dari rumah. Itu motor kagak mau nyala lagi teman-teman. Sama kasus kejadiannya, tiba-tiba sepedanya mati. Ya akhirnya gue, jadi kalau gue tuh apa-apa nggak tahu, gue pasti selalu buka YouTube teman-teman untuk cari tahu gitu, karena ya zaman udah canggih gitu, lo tinggal cari tahu kan di YouTube apa penyebabnya yang kira-kira bikin motor lo tuh seperti ini teman-teman. Oke, gue lanjutin ya teman-teman ceritanya. Ya jadi akhirnya gue nemu tuh di YouTube penyebabnya tuh adalah aki, ciri-ciri aki yang lemah lah gitu teman-teman.
Gue pikir ya udahlah, mungkin emang saatnya ganti aki, karena motor gue itu udah 2 tahun akinya gitu kan. Ya udahlah ganti gitu, namanya juga motor matic, kekuatannya cuma di aki. Akhirnya saya ganti tuh teman-teman. Habis itu normal-normal aja teman-teman, motor semingguan tuh gue pakai normal. Tiba-tiba terjadilah lagi pas gue pulang dari Taman Mini menuju kota Tangerang, tepatnya di Pesing teman-teman. Ya jadi penyebabnya adalah aki yang lemah teman-teman. Jadi gua kehilangan akinya tuh nggak ada isinya lah, ibaratnya gitu kosong. Jadi nggak ada pengisian dari motor gitu. Anjir, itu gua dorong teman-teman. Akhirnya ketemu salah satu abang Gojek. Bukan abang Gojek, abang ojek pangkalan. Nah gue diantarin ke tempat setrum aki. Ya tuh motor gue disetrum lagi ya teman-teman, kurang lebih 1 jaman. Alhamdulillah besoknya gue berangkat kerja lagi aman gitu. Nah terus akhirnya gue bawa ke mekanik gue teman-teman. Dicek semuanya normal teman-teman. Pengapiannya bagus, terus ya intinya pengapiannya bagus lah. Terus dia juga ngisi gitu, ECU-nya normal, bagus, pump-nya bagus, terus pengisiannya juga bagus gitu. Kan gue bingung ya, apanya nih yang kena nih. Ada dicek benerin. Akhirnya ada 2. Kalau teman-teman lihat buka sikringnya PCX, kan ada sikring, bukan sikring ya teman-teman, relay yang warnanya biru ya teman-teman. Sebelah relaynya starter itu ada relay warna biru. Nah itu teman-teman penyebabnya. Jadi itu gue cek, itu gue buka, itu panas banget teman-teman. Akhirnya itu yang diganti, dan alhamdulillah setelah itu diganti, ini motor nggak pernah mogok lagi teman-teman. Kemungkinan dari situ, jadi dia nggak ngisi gitu. Harusnya nggak normal. Kalau dari ECU-nya, dari sepul ke ECU normal, dari ECU ke sikring normal teman-teman pemasukannya. Nah, mungkin dari pemasukan yang relay biru itu nih yang buat kakinya jadi nggak normal lah gitu. Akhirnya gue ganti, ya alhamdulillah teman-teman normal. Oke, terlepas dari kejadian itu lagi, tiba-tiba nih PCX mogok lagi teman-teman. Kejadiannya di sebelum Pesing lagi teman-teman. Tiba-tiba mati. Pluk, anjir, gue bilang kenapa lagi sih ini PCX? Kagak ada bisa-bisa gitu ya. Ternyata ya jadi mogok lagi teman-teman di sebelum Pesing. Tapi kondisi mesin kondisi akinya normal teman-teman. Kalau kemarin kan kondisi akinya mati ya teman-teman. Anjir, nih kenapa sih nih GoPro? Oke teman-teman, gue baru lagi ngomongin motor ya, tiba-tiba nih GoPro gue error, layarnya tuh suka ping gitu. Gue nggak ngerti ya teman-teman ya, mungkin apa gue yang lagi apa apa gimana sih ya gitu. Mungkin teman-teman yang suka pakai GoPro tolong komen di kolom komentar ya. Gue nih beli GoPro yang udah kedua kali teman-teman. Kejadian kasus GoPro nya tuh hampir sama kayak gini gitu. Gak tahu tuh GoPro kenapa. Dulu gara-gara kepanasan. Nah sekarang ini tiba-tiba tadi kayak ada logo lakban gitu, terus gambar jadi ping-ping gitu. Gak tahu. Gue tuh gak tahu ya kenapa mau GoPro ya. GoPro lu kenapa sih? Banyak rusaknya gitu teman-teman. Padahal bagus gitu loh, GoPro tuh bagus. Gue lebih suka GoPro daripada DJI, karena menurut gue emang gambarnya lebih bagus GoPro gitu teman-teman. Jadi gak tahu kenapa, baru gue lagi cerita nih motor gue yang mogok-mogok. Nah tiba-tiba si GoPro ngadet. Jadi mungkin tadi ada beberapa video yang potong ya teman-teman, sorry ya. Karena ya tadi tiba-tiba nih warnanya pink pas gue lihat layarnya. GoPro nih.
Jadi GoPro pertama gue Hero 10 gue tuh tiba-tiba ya gitu tuh teman, mati total, mati mendadak. Gue ada servis di salah satu tukang servis yang terpercaya di daerah Tangerang, tetap ya teman-teman nggak bisa, error lagi, akhirnya tuh GoPro gue jual 1 jutaan teman-teman. Ada yang mau waktu itu, orang mana ya lupa gue, dia mau, akhirnya kebeli lah kan. Baru gue ngangkat GoPro 11 ini bro. Nah ini barusan terjadi kayak gitu nih, gak tahu nyawanya gimana lagi nih GoPro Hero 11 ini. Gue nggak ngerti ya kenapa GoPro gitu ya, mungkin nggak kuat aja gitu teman-teman, nggak bandel lah bahasanya. Mungkin yang pakai GoPro tolong komen ya, apakah teman-teman juga merasakan seperti itu ya? Atau mungkin barang-barang sekarang itu nggak sebagus barang-barang dulu gitu ya teman-teman, ya nggak tahu juga lah saya. Oke, sambil kita lanjutin PCX, ternyata mogok lagi teman-teman. Setelah mogok lagi, anjir gue pikir kenapa lagi nih ya, ternyata gue pikir full pump karena kondisi motor nyala kan, dan dia berebet dulu kan. Akhirnya gue ganti full pump dulu teman-teman. Setelah ganti full pump dua hari kan nggak masalah gitu. Pas hari ketiga tiba-tiba pas gue, iya jadi setelah gue ganti full pump 2 harian tuh, hari ketiga tuh mogok lagi teman-teman. Pas mau berangkat kerja tuh nggak bisa di starter lagi. Anjir gue bilang apa lagi nih motor, terus tiba-tiba bisa, terus tiba-tiba nggak bisa. Wah akhirnya gue kesel, gue bawa ke dealer aja teman-teman. Dan gue ke dealer Wahana di kota Tangerang ya teman-teman, tepatnya dekat Banjar. Itu salah satu dealer terlengkap di kota Tangerang ya teman-teman, yang paling lengkap lah dari segala suku cadang, terus alat-alat yang digunakan mekaniknya juga paling lengkap di sana teman-teman, di apa Wahana situ. Dan akhirnya dicek, ternyata penyebabnya adalah rumah sikring yang korosi teman-teman. Jadi si rumah sikring gua tuh pada korosi, banyak kapur-kapurnya gitu teman-teman. Nah sehingga jadi kalau apa namanya, kabel full pumpnya kegoyang sedikit, dia full pumpnya tuh langsung turun teman-teman, tekanannya tuh langsung turun. Nah itu yang menyebabkan motor gua tuh mati-mati. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini motor nggak mati-mati lagi teman-teman, karena udah tahu penyebabnya dari situ. Dan yang nanganin apa, motor PCX gua salah satu mekanik terbaik juga di situ teman-teman. Dia juara 3 mekanik terbaik se-Astra lah kalau gue lihat di spanduknya teman-teman. Namanya lupa bang siapa. Dia mungkin ya udah rezekinya juga dipegang dia nih motor kemarin. Dan alhamdulillah penyakitnya ketahuan gitu teman-teman. Jadi dari penyakitnya tuh dari ya rumah sikring yang korosi. Jadi teman-teman yang punya apapun motornya, bukan PCX aja ya, jadi rumah sikring itu wajib untuk dibersihkan teman-teman. Jadi kalau nggak dibersihkan itu suka muncul-muncul hal kayak gitu, entah itu korosi, entah itu banyak kapur dan lain-lain teman-teman. Jadi harus sering dibersihkan, yang entah mungkin setengah tahun sekali, atau karena motor gua udah 6 tahun ini ya nggak pernah dibersihin teman-teman. Jadi kemarin tuh gue lihat hijau semua, kapur semua isinya teman-teman. Ya itu pengalaman yang bisa gue share teman-teman tentang PCX gue. Mungkin teman-teman salah satu viewers yang lihat di sini pernah ngalamin kejadian sama kayak saya, ya coba dicek seperti itu ya teman-teman. Dan ya lagi-lagi nih GoPro sekarang suka mati-mati sendiri nih. Wah, makin gak jelas anjir GoPro nih. Maunya apa tahu si GoPro nih ya. Gua mau beli DJI atau beli Action Cam yang 360 ya keluarannya dia, tapi gue masih mentingin GoPro karena GoPro tuh menurut gua gambarnya bagus teman-teman. Kecuali ini ya lain, kalau kita compare sama dia lain, dia udah is oke lah best, tapi kan dia layarnya cembung ya teman-teman, beda gitu sama GoPro yang model seperti Action Cam yang gue pakai sekarang. Cuma ya ini kali kedua gua beli GoPro tiba-tiba tuh ngeheng kayak gini teman-teman. Human error kayak begini gitu. Dan kemarin error itu bukan dari gua teman-teman, suka mati mendadak lagi.
Mungkin gua akhiri video ini ya teman-teman. Nggak tahu besok tuh gue beli GoPro bagaimana nih kan. Parah lah nih si GoPro, gila. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Bye bye, sampai video motovlog kita di pulang kerja nanti. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.